Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam acara Kepoin di ruang ngobrol bersama Ruang Mimpi tentunya. Dan kalian pasti sudah kangen sama orang tertampan di Kutai Timur. Ya, saya langsung perkenalkan lagi diri saya. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Mungkin ada orang dari luar daerah Sangatta yang mungkin baru pertama kali nonton acara Kepoin. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah host paling tampan, paling kece, hitam manis. Siapa lagi kalau bukan Brother Anto. Oke. Berasi dulu. Oke pemirsa, pada sore hari ini saya telah kedatangan tamu terhormat. Nah, sebetulnya mereka ini bertiga. Dan mungkin pemirsa yang lagi nonton di layar kaca handphonenya, yang di depan saya mungkin sudah tahu nih siapa beliau ini. Oke, tapi sebelum saya memperkenalkan abang dan mbak yang cantik ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk mengetahui kalau saya di sini mau mempromosikan, kalau kalian ingin mempromosikan barang kalian, makanan, produk atau apapun itu, nyawa kalian bisa dipromosikan di sini bersama Brandon Anto. Nah, kalian langsung aja cari itu di Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta atau Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta. Kalian chat, tanya-tanya gimana sih kalau caranya mau promosi barang atau apa di sini, nanti dijelaskan. Nah, kalau kalian juga ingin diundang di sini bersama orang paling tampan di Kutai Timur, boleh. Kalian bisa langsung datang ke STC, di sampingnya KFC ada Piknik Lisius. Nah, disitulah saya berada. Karena mungkin kalian akan melihat saya secara langsung betapa tampannya diriku ini di Kutai Timur, karena saya ini manusia serba bisa. Oke. Oke, langsung kita kembali lagi ke acara Kepoin. Jadi saya ingin memperkenalkan langsung narasumber saya yang tadinya di gambar tuh di iklannya ada 3, tapi karena berhubung ini sempit tempatnya, karena yang satu itu besar orangnya, nggak muat di sini. Tadi beliau itu ada keperluan penting yang sangat-sangat tidak bisa ditinggal. Jadi beliau tuh langsung berangkat ke Samarinda. Jadi yang ada di depan saya, jadi saya akan perkenalkan langsung lah. Jadi mungkin abang dan mbaknya langsung lah yang memperkenalkan siapa, dan ya itulah siapa namanya gitu. Oke, langsung kita perkenalkan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Siapa nih bang namanya? Mungkin yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya melihat dan mendengar seorang pemuda yang begitu memiliki antusias, semangat dan berapi-api ya, yang berapi-api. Memang pemuda tuh layaknya harus seperti itu. Oke, makasih bang. Jadi saya apresiasi dulu buat Bang Anto ya. Semoga sukses. Amin. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya rasa kalau saya memperkenalkan diri di Kutai Timur, khususnya di Sangatta ini, semua banyak yang kenal seperti orang balik kampung saja. Emangnya situ siapa ya? Siapa ya? Karena dulu kalau orang keluar gang itu pasti lihat foto saya itu musim-musim kampanye. Tapi sekarang nggak ada ya. Ya, nama saya Rudi Hartono. Rudi Hartono. Ya, jadi kalau tahun 70-an itu pemain bulu tangkis. Dia tuh paling terkenal. Rudi Jadi Hartono, dari sejarah dunia olahraga, Rudi Hartono tuh orang yang memiliki prestasi luar biasa. Dia 6 kali apa itu? menjuarai Piala All England. Kira 6 kali apaan? Dan yang ke-7 kalinya tidak berurutan. Oh. Jadi karena bapak saya tuh rupanya pingin punya anak yang berprestasi. Alhamdulillah dikasih nama saya Rudi Hartono. Tapi sayangnya prestasi saya berbeda dalam yang itu. Tapi abang ini kan dulu nih juga ada di dunia olahraga, maksudnya tuh beda jenis olahraga. Iya betul. Bapak saya berharap saya jadi pemain bulu tangkis. Saya jadi pemain gulat. Nah itu dia. Tapi bagi saya olahraga itu sama saja. Intinya manusia itu butuh olahraga. Betul, untuk sekali. Merangsang kreativitas otak dan kreativitas tubuh supaya kita selalu sehat, bugar dan senantiasa kita bisa berpikiran positif. Ya, gitu. Jadi kalau lihat usia saya sekarang berapa? Saya berapa ya? Kalau pemirsa sih nebak-nebak, saya sih tahu pemirsa ini bilang 50 pasti kan. Enggak loh mas, 27 loh. 27 dia aja. Sebentar
sebenarnya saya sudah mendekati kepala 5. Wow, mendekati kepala ilmu. Mendekati Hampir kepala sudah lima. tebakan benar. Iya, Tapi itu pemirsa, tebakan pemirsa karena jenggot putih kan dilihat dari kamera tuh. Tadi saya mau pakai semir dulu, tapi langsung sempat. Iya. Oke, nah ini Perkenalan nama saya rasa udah cukup sementara. Mungkin yang di depan saya ini Mbak yang cantik ini. oke, nah, Mbak yang cantik ini siapa nih? Langsung lebar telinga gitu loh kalau ngomongin gitu. Ya mungkin saya langsung saja. Saya perpaduan dari 2 artis juga. Boh, apa Nama sih? saya Tamara Nurhaliza. Tapi beneran loh ini. Ya, Tamara Belinziski sama Siti Nurhaliza. Iya, iya. Ya kan bener nggak? Kalau ini pemain bulu tangkis, kalau ini perpaduan dari 2 Dua artis. Iya, iya, oke. iya. Nggak ngerti juga kenapa mama waktu itu ngasih nama itu. Sumpah. Kalau ditanya saya sebagai apa, saya bunglon. Apa itu, Bu? Bunglon? Bunglon. Apa itu bunglon tuh? Ya yang kalau di bunglon? rumah jadi istri, Oh, gitu. kalau sama anak jadi ibu, kalau sama langkar kreator jadi tim manajemen. Oh iya iya. Kalau sama Langkar jadi tim manajemen Ya, lah. jadi Oke. tim manajemennya dia, ya yang ngatur-ngatur gitu lah. Soalnya saya suka ngatur. Oh, wajar ya. Perempuan memang kayak gitu. Ngatur semua terus pokoknya. Iya. Di apa aja pasti diatur. Iya, Ya, dompet termasuk diatur. Pokoknya suka ngatur deh. Oke. Oke pemirsa, nah kita sudah mengetahui narasumber kita siapa namanya dan apa aja mereka yang apa namanya itu menjelaskan tadi sudah tahu kan. Mungkin warga Sangatta sama beliau yang di depan saya ini yang ganteng ini sudah kenal lah siapa beliau karena beliau ini sangat familiar namanya di Kutai Timur. Ada yang kurang dia kenalkan diri. Nah, apa itu? Statusnya masih ada. Oh, statusnya. Iya, iya betul. Saya status juga dari istri pemain bulu tangkis tadi. Oh iya. Beliau ini adalah suami istri lah mereka. Iya, Iya. Suami istri. Ayo tebak berapa selisih? Kalau suruh Umur tebak nanti kami. aku salah lagi nih kayaknya. Nanti aku berusaha untuk nebak ya. Iya. Selisihnya ini pernah nonton berita Saya Puji? Oh tahu dong. Selisih 2 tahun. Iya, lupa itu ya. Iya, lupa. Bener. Nggak salah. Alhamdulillah selisihnya sedikit. cuma Sedikit aja. 25 Nggak tahun apa-apa. Tapi saja. besok podcast ini tutup. Tapi ini buat apa namanya? Buat laki-laki ganteng yang ada di Kutai Timur tapi tidak seganteng saya sih. Kalian kalah nih sama Bang Haji. Bang Haji Rudi nih mendapatkan istri muda cantik. Nah, kalian apa? Kalian masih di lingkupan itu jomblo lagi. Udah jangan percaya. Kalian harus belajar ilmu sama Bang Haji nih. Apa ilmunya untuk menggait wanita cantik? Nah. Oke. Kita sudah mengenal siapa beliau-beliau di depan kita ini. Wah, ada yang tahan tuh kaca dari di depan situ. Kaget ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang tentang konten kreator yang ada pembinanya ini ada beliau, saya ini lebih tertarik sebetulnya untuk bertanya sedikit lah sebelum kita masuk ke tema yang sebenarnya. Nah, saya ini di sini mengenal beliau ini sudah lama sekali dari 2009 kalau nggak salah saya mengenal beliau ini. Beliau ini adalah juga dulu di Kutai Timur, ada nama lah di Sangatta ini, orangnya terkenal juga. Ya nggak kalah lah sama bupati Facebook maksudnya. Bupati Facebook sama Pak Camat. Jadi beliau ini juga adalah salah satu pemegang cabur juga dulu di Porprov 2010 saya masih ingat. Cabur gulat. Nah, di situ saya mengenal beliau ini. Terus juga beliau ini juga dulu pernah menjadi caleg dan sudahlah sangat-sangat kalau kita mau kulik tentang kehidupan beliau ini panjang ini tidak cukup nih di sini mungkin untuk bahas konten kreatornya tidak cukup malah tidak terbahas nanti. Jadi mungkin kita sedikit lah minta cerita tentang beliau ini kenapa mungkin ya tiba-tiba pindah kota ataukah karena urusan pekerjaan. Nah, dulu di Sangatta ini kan beliau ini hidupnya wow mantap kali, orangnya terkenal di Sangatta. Buktinya saya ini adalah pengikutnya beliau dulu ini, di bawahnya lah ajudan lah bahasanya kan, tukang pukul. Oh pantas ya, kurang lebih aja gitu. Jadi di sini saya ingin tanya-tanya sama beliau. Beliau ini kok hijrah ke kota Samarinda? Dulu sempat kerja di Sangatta, nah tiba-tiba menghilang. Terus itu sekarang muncul lagi di kota Sangatta dengan tapi dengan permunculannya yang berbeda, dengan lebih
kreativitas lah munculnya kan, lawakan kita munculnya kan. Iya. Dan hari ini saya ingin bertanya sama beliau nih, kenapa nih kok tiba-tiba hilang dari dunia persilatan Kutai Timur? Saya rasa itu, terima kasih Mas Arlo ya. Jadi memang benar, saya pernah pertama kali, saya aslinya tuh Kutai Timur. Di Kutai Timur. Karena bapak saya itu orang Muaran Calong. Muaran Calong. Aslinya saya tuh Kutai. Kutai. Jadi saya sebenarnya ke Kutai Timur itu balik kampung, punya orang Kutai. Iya. Nah, balik kampung. Jadi cara Kutai dikit nih Ya apa kita pakai bahasa Kutai, kita lebih bahasa Kutai di sini lebih enak kayaknya didengar. Karena saya juga orang Kutai nih. Iya, betul. Jadi dulu saya latar belakang basic saya kan seorang konsultan dengan berbekal teknik sipil. Saya masuk pertama kali di Kutai Timur ini bersama-sama dengan Pak Awang Faruk Ishak yang sekarang sudah menjadi anggota DPR RI. Saya diajak oleh beliau untuk bagaimana kita bersama-sama untuk membangun Sangatta dan Kutai Timur secara keseluruhan. Oke, betul. Nah, betul. Kami tahu pada saat itu kondisi yang namanya bayi baru lahir tuh jangankan untuk memberi makan orang, untuk dia sendiri saja butuh dikasih makan, kan begitu peribahasanya. Tapi karena keinginan saya nih untuk kembali ke kampung halaman, membesarkan kampung halaman, membesarkan Kutai Timur ini, karena Muaran Calong itu bagian daripada Kutai Timur, motivasinya itu, saya siap. Alhamdulillah, selama itu saya banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya keteknikan untuk membantu waktu itu pelaksana bupati. Nah kemudian karena basic latar belakang saya juga sebagai seorang olahragawan, khususnya untuk cabang olahraga gulat, tuh sangar kan? iya, saya mencoba, karena ada bukan pepatah sih, ada dalam agama itu diajarkan bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Betul sekali, itu sangat-sangat. Ya, mengacu daripada itulah, maka saya berpikir, kalau saya yang berprestasi, kenapa saya tidak bisa melahirkan adik-adik saya di Kutai Timur, anak-anak saya di Kutai Timur yang harus mereka juga minimal bisa berprestasi. Karena apa? Saya sadar sekali olahraga itu besar sekali manfaatnya buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan buat daerah, bahkan buat bangsa dan negara. Betul. Ya, seperti itu. Makanya kalau dulu kan ketemu sama saya, apa yang selalu saya katakan? Ayo, kamu harus memiliki keunggulan. Keunggulan yang paling mudah, murah, dan menyenangkan itu adalah olahraga. Kalau keunggulan kita untuk menjadi seorang kiai, kita harus masuk pesantren dulu, belajar agama dulu. Kalau keunggulan kita untuk menjadi seorang teknisi, kita harus sekolah dulu. Kalau keunggulan kita di bidang apapun, kita harus menempuhnya dengan cara yang sulit, mahal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau olahraga, itu bisa kita sambil bermain-main saja. Kita ciptakan, tapi kita fokus seperti itu. Nah, itulah motivasi saya, sehingga saya banyak terlibat dalam hal kegiatan-kegiatan olahraga. Sampai akhirnya saya aktif terlibat di dalam Komite Olahraga Nasional, karena memang itu adalah wadah bagian atau rumahnya orang olahragawan, sehingga sampai jabatan saya terakhir kalau tidak salah itu adalah Sekretaris Umum. Yang sekarang juga Sekretaris Umumnya kalau tidak salah namanya sama dengan saya. Jadi Rudi Hartono itu. Rudi Hartono, makanya tadi kan mau saya plesetkan sedikit karena saya dengar kemarin di situ juga Rudi Hartono juga namanya. Ada, jadi orang Rudi itu ya. Ada 5 nama orang hebat Rudi ya. 5, iya. Rudi Habibie, Rudi Hairudin, Rudi Hadiswarno, Rudi Hartono. Yang kelima? Yang kelimanya Siapa ya? ya, tebak sendiri saja. Lupa lupanya serius. Siapa ya? Siapa ya? Iya, pokoknya itulah. Nah, itulah kira-kira latar belakangnya. Nah, kemudian lanjut tadi ya pertanyaannya, kenapa saya harus hijrah ke Samarinda. Jadi begini, latar belakang saya adalah teknik sipil. Jadi pertama saya harus mengikuti profesi. Jadi saya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya sudah lulus di profesi insinyur untuk di Universitas Mula Warman, alhamdulillah. Terus yang kedua, saya ada panggilan kerja di mana saya diminta untuk menangani proyek di Unmul, dalam hal ini pembangunan 7 gedung yang sekarang kalau
pemirsa atau keluarga ada yang kuliah di Unmul, itu ada bangunan 7 gedung yang dibiayai oleh ISDB, Islamic Development Bank. Itu alhamdulillah saya sebagai konsultan di sana untuk supervisi dan manajemen konstruksinya. Seperti itu. Oke. Jadi orang Kutai Timur loh yang pegang itu. Ya. Tuh. Yang pegang konsultannya orang Kutai Timur. Bangga dah tuh. Bangga ya? Pasti bangga karena gubernurnya dari Kutai Timur. Nih yang Ya. pegang sana Kutai Timur. Bayangkan tuh Kutai Timur semua yang pegang. Kenapa memangnya? Belum gue. Bagus aja itu. Bagus aja itu. Gitu lah Kutai Timur. Kutai Timur tuh banyak kelebihannya. Iya. Dan satu lagi, Tuh. kebetulan istri saya ini juga kuliah di Unmul. Jadi saya ya dengan sangat terpaksa harus sementara waktu meninggalkan Kutai Timur kembali ke Samarinda. Jadi di Samarinda saya beraktivitas, melanjutkan kuliah, kemudian bekerja, dan saya coba mengembangkan diri dengan komunitas. Nah inilah yang tadi saya mencoba melakukan penggalangan terhadap kawan-kawan, pembinaan terhadap kawan-kawan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konten-konten atau video-video baik itu YouTubers, kemudian pelaku-pelaku digital lah, seperti itu. Itulah ya. Gitu. Ya bersama istri sih. Oke, itu. Jadi disitulah. Jadi cerita singkatnya lah tadi. Ya. Panjang itu tadi. Panjang ya, lumayan Singkat. ya. Oke, nah beliau ini kan itulah tadi cerita singkat dari beliau. Panjang juga sih, lumayan lah panjangnya. Kenapa beliau itu hijrah ya? Karena itu ya inti dari permasalahan itu adalah karena pekerjaan lah beliau kenapa akan meninggalkan Kutai Timur untuk sementara waktu ini. Mungkin insya Allah nanti ke depannya beliau ini kembali lagi ke Kutai Timur. Amin. Allah insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Oke, kita sudah bertanya sedikit ke Abang Haji Rudina. Kalau alangkah baiknya kita akan bertanya lagi sama istri beliau. Nah, sedikit aja tentang kehidupan kita, mungkin tanya-tanya lah. Nah, saya ini kan kenal beliau ini lumayan lama lah, sudah 10 tahunan. Nah, di mana nih pengen tahu nih, di mana Mbak Tamara ini mengenal Bang Haji ini? Kok tiba-tiba langsung istrinya Bang Haji ini kok cantik, kok bilang di Facebook kan hebat betul ilmunya Bang Haji ini. saya kan minus waktu itu ketemu Bang Haji ya kayak gini gitu loh. Alhamdulillah. Iya Bang, kita yang orang-orang Sangatta ini kan ngelihat kan, yang tahu sama Bang Haji ini kan ngelihat Abang Haji punya istri muda cantik. Wah, kok dari mana ilmunya apa ini? Dia pakai Sebenarnya ya itulah nasib saya kan. Jadi, ya mau gimana lagi gitu ya. Nasib katanya. Iya, nasib. Nah, kalau Mbak Tamara sendiri nih ketemu sama Abang Haji ini kapan, tepat waktunya di mana, terus itu kok tertarik sama Abang Haji ini? Karena Abang Haji ini kan kalau dibilang tampan nggak tampan-tampan banget. Betul. Biasa aja. Terima kasih loh Mas. Aku Tapi mau ada ngomong yang takut. spesialnya di Bang Haji nih, spesialnya Bang Haji nih. Bang Haji ini orang yang sangat pekerja keras sekali nih, karena dia rela pindah-pindah cari pekerjaan yang sekarang. Beliau ini sudah, menurut saya yang ngelihat dari sisi sosial media, Bang Haji ini berhasil lah, sudah pindah dari kota ini di kota ini lagi merintis karirnya, sudah wow, mantap kali. Nah, jadi saya ingin tanya sedikit nih sama Mbak Tamara, di mana nih kenal? Ini panjangan nggak? Oh, boleh diminum Bang. Langsung diminum. Nah, di mana nih Mbak kenal sama Bang Haji? Kapan kok bisa tertarik sama Bang Haji ini? Awal ketemunya itu nggak sengaja. Ya ini kayak di drama Indosiar gitu. Oh, asik ini nih. Nanti tolong tolong disensor tadi ya. Aku sebut stasiun TV nih. Ketemunya tuh udah dari sekolah. Oh, dari sekolah. Dari SMA. Iya, saya SMA. Pas Pas SMA sudah kenal sama Bang Haji. Bang Haji nih. Waktu SMA saya waktu itu usia berapa ya Kak ya? Mungkin sekitar 15 enggak. 16 ya. Ya, pokoknya 15 tahun saya kenal. Nah, beliau tuh orangnya ya asik memang, sama anak muda tuh disupport kayak gitu kan. Disupport udah kalau mau olahraga, sharing tentang olahraga, tentang prestasi yang lainnya itu paling enak sama dia. Setahun saya berteman itu sama Bang Haji. Terus
lama kelamaan aku boleh cerita nggak ini kan? Mau cerita boleh, nggak mau cerita nggak apa-apa. Kalau Bang Haji misalnya dinas ke Samarinda, dia sering hubungin saya. Oh gitu. Misalnya ada, ini ada job ini nih, Kopi ada telinga event dingin ini ya? ya. Padahal AC loh ini. Kenyataan. Orangnya baik. Ya Baik. memang Bang Haji ini baik. Baik, Aku betul. saya sendiri aja kenal Bang Haji ini baik. Makanya saya sebagai ajudannya dulu di Sangatta. Baik, terus itu saya masih sekolah itu, tapi udah mulai naik, mau lulus, mau lulus gitu. Sekolahnya di mana Mbak dulu? Dulu di SMA 1 loh. Hai, Samarinda. Samarinda. Oh. Nanti kita share lagi Kenal share nih. Udah mau lulus gitu, nggak lama ya mulai dekat gitu kan. Ya kamu ini gentle loh orangnya. Kamu mau nggak jadi istriku? Kaget kan? Langsung dong ya. Kaget dong ya. Laki banget. Oh, Perang Armenia sama Azerbaijan lebih cepat daripada itu. Bener. Itu tiba-tiba langsung nanya gitu ya, kaget ya. Namanya belum lulus sekolah tiba-tiba ditanya gitu. Ya udah, ya namanya saya masih waktu itu masih ABG labil. Saya bilang ya kalau berani ya datangin aja orang tua saya. Gitu. Ternyata beneran. Ditantang ya. Kayaknya aku salah nantang orang. Tegulan ditantang. Orang sering mentalnya sudah kuat. Iya, Itu bener jadi. kayaknya salah deh. Salah. Oh, Ya udah, habis itu pas sudah datang dari orang tua, terus bapak itu bilang, langsung duduk gini, kamu nih kena apa nak? Kenapa awak nih leh? Nggak apa-apa, aku bilang, tadi ada orang datang, bunyinya. Orang laki, ya dia mau mau lamar bunyinya. Ya saya pikir langsung diem aja, semingguan loh diem. Kaget kan, Iya. tiba-tiba kayak gitu. Shock gitu ya. Iya, shock gitu kan. Belum tahu. Iya. mungkin di situ kali ya pemirsa kajiannya. Tiba-tiba saya langsung diem gitu seminggu. Bingung gitu kan. Terus orang tua juga bilang, ya sudah kalau namanya jodoh itu jangan terlalu muluk-muluk gitu loh. Kalau ada yang datang ngelamar kan, dihargain. Betul sekali tuh. Ya terus orangnya jujur juga, dia ngomong. Namanya Saya kan, jodoh ya? namanya jodoh ngomong gitu. Berapa anaknya? 3 gitu kan. Awalnya 3 gitu kan. 3. Ya Saya belum 3. selesai ngomong. 3 gitu kan. Ya yang di sana 4 tuh. Ya udah enggak apa-apa. Mikir lagi nanti kan, aduh kalau lama-lama lagi urusannya panjang. Ya udah, jadi setelah saya lulus sekolah saya nikah dan punya anak 1. Oh, yang ini nih. Sebentar lagi OTW 2. Oh, amin. Oke, jadi begitu ya cerita singkatnya lagi lah kita mengetahui itu. Makanya tuh mungkin pemirsa ya mungkin juga yang ada di Sangatta yang mengenal sama Abang Haji Rudi, kenapa menemukan istri yang cantik seperti itu jurusnya langsung lamar. Jurusnya langsung, nggak usah nunggu-nunggu. Tapi jangan langsung lamar kalau nggak punya ini nggak bisa langsung lamar. Harus punya ini dulu. Tapi satu fakta loh Mas Santo, saya nggak tahu dia dulu tuh siapa. Oh gitu. Nggak tahu juga kalau dia punya uang. Nggak tahu juga dia punya jabatan, nggak tahu. Tapi kalau laki-laki mau ngelamar perempuan memang harus punya ini dulu harusnya kan, karena kita butuh itu untuk ngelamar, untuk beranikan itu salah satu ilmunya juga. Kalau kita mau ngelamar aja tapi tidak ada modal, ya ditolak. Tapi kalau boleh beneran. jujur, saya ngelamarnya modal mulut aja. Modal dulu, muntung malah Ngecap. Berani dulu. Soalnya udah gitu belum aja. tentu diterima. Iya. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata. Jadi sebenarnya rahasia itu satu. Rajin-rajin olahraga. Rajin-rajin. Rajin-rajin olahraga tuh bisa. Maksudnya tuh biar sehat, biar kuat, dan punya keberanian. Oke. Iya. Bener loh. Tapi memang nggak istilahnya nggak kayak orang gitu mewah-mewah gitu, nggak. Cuman keluarga selamat Iya. sudah gitu aja. Betul itu. Saya juga nggak tahu dulu kalau dulunya tukang pukul sama nggak tahu Saya tukang pukul dulu di masjid, tukang pukul beduk. Betul. nggak tahu dulunya. Berarti Bang Haji ini kasusnya tuh hampir mirip dengan saya sendiri ngelamar istri saya. Saya dulu tuh nggak pacaran sama istri saya.
Tiba-tiba saya ketemu karena dia kecelakaan di sini di Sangatta, saya antar ke rumah sakit, saya temani karena keluarganya tidak ada yang jaga. Terus saya jagain selama 4 hari. Terus dia pulang ke Samarinda. Terus bilang, aku ke Samarinda. Iya, ke Samarinda aja. Datanglah ke rumahnya. Orang tuanya langsung bilang, kapan memangnya mau ngelamar? Pacaran. Itu lebih konyol lagi. Jadi aku yang sudah tidak tahu apa-apa, mungkin bulan depan aku bawa kayak gitu. Dia nggak pacaran, nggak kenalnya belum ada sebulan karena kecelakaan itu di depan hotel Mespa Sangatta sini. Terus dibawa ke di Samarinda dengan mukanya bengkak gitu. Kan lu yang ketabrak ya. Terus itu ya sudah langsung bulan depan mau dilamar. Terus dengan keadaanku yang masih selengean, suka dancer, nggak ada kerjaan, terus disuruh ngelamar, lapor ke orang tua mau ngelamar anaknya orang tuanya kaget karena awalnya aku tidak pernah kerja. Mungkin abang Aji ini tahu karena aku hobinya cuma dancer, nggak ada kerjaan, tiba-tiba langsung disuruh ngelamar, stres sendiri dong. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa untuk ngelamar, orang tua juga belum ada uang dalam 1 bulan ini ngelamar ke sana, dikasih waktu sebulan. Terus percaya nggak percaya mungkin pemirsa curhat sedikit, saya ini nikah nggak keluar modal cuma 5 juta. Acaranya di Samarinda itu dibiayain sama keluarga istri semuanya. Itu lebih konyol lagi, laki-laki. Kalau lebih beruntung. Ini mah namanya rezeki nomplok ya. Tapi setelah saya nikah 1 bulan setelah saya nikah, saya pulang ke Sangatta, tiba-tiba saya dapat panggilan kerjaan di perusahaan. Itulah syukurnya. Karena bilang rezeki orang nikah. setelah nikah pasti rezeki berada aja. Seperti itu. Syukurlah pokoknya. Kita sedikit lah. Oke, pemirsa. Mungkin kita sudah mengulas tentang kehidupan sedikit beliau di depan tentunya Abang Haji yang dulunya kita tahu di Sangatta. Dengan istrinya kita sudah sedikit tanya-tanya lah tadi. Jadi kita akan kembali ke topik awal untuk bertanya tentang konten kreator. Nantilah kita mungkin di akhir-akhir kita sedikit sentil lagi tentang kehidupannya beliau. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan lagi kepada pemirsa. Nah, di sini saya mau mengingatkan kepada pemirsa, kalau kalian ingin promosi barang, tempat, makanan atau ginjal kalian mau dijual, boleh di sini dipromosikan karena di sini tempat segala macam promosi. Nah, contoh kemarin saya mempromosikan produk yang Liping. Nah, yang Liping itu ngambil produk paling tinggi 1,5 juta. Nah, di situ dia dapat diundang ke sini, produknya kita promosikan di sini bersama ownernya dan juga kita buatkan iklan. Nah, iklannya berupa video, kita share kemana-mana. Nah, jadi kalau kalian mau ambil produk yang termahal boleh. Ada juga produk termurah 300.000. Nah, di situ ada penjelasan semua dan juga ada yang 900.000. Nah, di sini kalau kalian ingin promosi barang, kalian langsung ke sama Brandon aja karena host paling tampan di Kutai Timur. Kalau promosikan barang sampai ke malaikat, sampai didengar malaikat pokoknya. Iya. Pokoknya itulah intinya. Apalagi kalau kita aminkan ya. Iya, amin. Mungkin itu kali ya yang bikin ribut di akhirat mungkin ya. Karena akhirat dia ngawasin promosinya manusia. Apaan sih ini? Makhluk mana sih ini? Oke. Biasa langsung kita bahas tentang konten kreator dari Samarinda. Nah, ini langsung pada intinya mungkin pada pemirsa di rumah yang teman-teman khususnya di sosmed, teman-teman saya pribadi yang melihat saya ada di syutingnya mereka kemarin bersama tim kreator Langkar, kreator dari Samarinda dan juga YouTuber dari Samarinda, Julak Atoy atau bisa dibilang Julak TV yang ada di YouTube dan juga Maimunah. Nah, itu mereka tuh YouTuber yang lagi naik daun nih di Kalimantan Timur. Nah, kebetulan hari ini saya berkesempatan untuk podcast sama beliau-beliau ini, tapi leader dari Langkar tidak bisa hadir karena ada urusan yang mendadak. Nah, kita hadirkanlah pembina dari Langkar kreator ini sendiri. Nah, jadi kita mungkin tanya-tanya sama beliau Bang Haji ini tentang Langkar kreator ini selain YouTube apa sih yang dikerjakan mereka selain YouTube ini, atau mereka punya kerjaan lain selain YouTube seperti ini. Terus dalam misi apa ini ke Kutai Timur ini, khususnya terkhusus kah apa, atau ada undangan kah atau gimana? Tuh gimana tuh Bang? Baik, mungkin jawabannya saya balik ya. Oke. Saya jawab dari yang belakang dulu. Jadi pertama, maksud kami kemari ke Kutai Timur ini
Pertama saya kangen dengan Sangatta. Oh, Setelah sekian tahun, kurang lebih 6 tahun saya tinggalkan Sangatta. Saya pengen kesini. Karena apa? Saya tahu Sangatta ini memiliki potensi yang luar biasa. Oke. Baik sumber daya alam, sumber daya manusianya. Cuma sayang saya melihat di dunia sosial media ini hampir-hampir itu kurang populer. Betul. Jadi butuh sentuhan-sentuhan kreativitas. Bagaimana supaya apa yang ada tadi saya katakan sebagai sumber daya alam dan lain sebagainya itu bisa tergarap sehingga bisa terpromosi dengan baik. Kenapa? Saya orang Kutai Timur, itu dulu. Betul. Kemudian karena saya melihat kawan-kawan dari Langkar Kreator ini yang di bawah binaan kami ini memiliki kreativitas, contohnya seperti pembuatan konten-konten video humor, komedi, termasuk juga di dalamnya adalah horor ya. Horor juga. Pokoknya yang sifatnya gitu. Ini. Dan kebetulan mereka ini ada kontrak dengan MNC dan Indosiar ya. MNC dan Indosiar yang Untuk sudah 30 episode. berjalan. Sudah berjalan. Yang sudah berjalan itu dengan Indosiar. Iya, Indosiar. Ya, TV Dan- nasional coy. Iya, kenapa saya ajak mereka ke sini? Supaya nanti saya berharap sebagian dari episode itu menggali potensi atau mempromosikan potensi yang ada di Kutai Timur. Itu misinya sebenarnya. Makanya saya ajak mereka ke sini berkolaborasi. Nah, saya lihat di sini ada kawan-kawan yang sangat juga kreatif. Betul. Ya, dalam hal sosial media saya melihat di sini ada seperti Bupati Facebook, Betul. Nah, kemudian ada seperti camat Facebook, Camat Facebook. kemudian ada Mekmunah. dan lain sebagainya. Kami coba untuk memancing kreativitas mereka supaya lebih terarah kepada hal-hal yang sifatnya untuk membangun di Kutai Timur ini, seperti itu. Karena sejarah mencatat Kutai Timur ini, saya tadi barusan bertemu dengan Bapak Haji Abdul Nanang. Assalamualaikum Bapak. Beliau ternyata adalah orang yang sangat memiliki komitmen untuk menjadikan adat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur ini, untuk Upload, Iya. naiklah. Bisa dikenal lebih jauh lagi. Bahkan Kutai Timur ini memiliki prestasi luar biasa pada tahun 2017 yang lalu, mendapat penghargaan destinasi favorit wisata se-Indonesia. Se-Indonesia. Tadi saya foto piagamnya, ada 2 penghargaan. Juara 1 itu Kars itu ya, juara 1 tahun 2017 dari Kementerian Pariwisata. Jadi luar biasa. Nah, sekarang kalau orang di luar sana mempromosikan, memberikan penghargaan, mengapresiasi Kutai Timur, kenapa kita tidak mau, atau kenapa kita hanya diam saja? Kenapa tidak kita memiliki kreativitas untuk membangun, mengembangkan dan memajukan Kutai Timur ini? Betul. Walaupun dari dunia digital. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tujuan kami di sini untuk mengajak kawan-kawan atau teman-teman binaan kami. Nah, mungkin teknisnya Adinda saya nanti akan cerita tentang teknisnya Langkar. Ya, apa saja yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Mungkin ditambahkan sama Mbak. Oke. Kalau apa saja yang sudah dibuat oleh Langkar itu banyak. Contohnya seperti endorse makanan, tempat usaha, baju, mungkin usaha-usaha di Samarinda hampir-hampir udah di endorse sama Langkar gitu. Terus saya juga sudah nonton YouTube-nya tuh. Explore tempat-tempat di Kalimantan Timur. Terus juga bikin film-film komedi, ya, betul. serial-serial seperti itu, serial sehari-hari gitu loh. Itu dia. Jadi, lebih fokus ke situ dan lebih fokusnya itu menghibur ya. Iya. Karena kita di Kalimantan Timur ini khususnya memang butuh hiburan sebetulnya. Karena selalu kebanyakan serius, kalau pejabatnya tuh kebanyakan serius. Tapi terbukti enggak juga banyak serius sih, karena gubernur kita aja sering bercanda tuh. Iya. Kenapa? Satu lagi. Kenapa memang dia? Kenapa memangnya? Biasa aja itu. Satu lagi. Sekarang ini mereka sedang menggarap layar lebar. Oh ya. Nah, itu tentang cerita-cerita horor mistis, tentang horor mistis Kalimantan. Judulnya kalau tidak salah itu Teror Hantu Kalimantan. Jadi itu film panjang tuh ya, Film bersambung. layar lebar. Layar lebar ya, bersambung ya. Nanti bisa apa namanya deh?
Apa tuh? Facebooknya Facebook atau di YouTube di share Langkar tuh. Kreator, Iya, biasanya di di Facebook juga ada @comedy series. @comedy Comedy series. Instagramnya juga @comedy series. Nanti bisa dicari aja. Ketik aja Langkar Kreator tuh udah Langkar keluar Kreator semua. keluar semua. Saya coba kemarin itu Langkar Kreator tuh ada di bawah itu tulisannya itu Langkar Kreator. Nah, kalian bisa langsung klik aja itu di sosial media kalian. Tahu lah artinya langkar tuh. Ah, itu yang saya mau tanyakan Iya. tadi. Sudah ditanya duluan. Nah, Langkar Kreator, Langkar itu apa sih, Bang? Langkar tuh Bahasa sebenarnya bahasa Samarinda ya. bahasa Samarinda. Itu sangat luar biasa artinya. Sangat luar biasa. Langkar tuh sangat luar biasa. Jadi mahot bunyi orang Oh, Kutai iya, kan iya. mahot leh, Bagus. mahot bagus. Kalau bagus kan cukup bagus saja. Kalau ini sangat bagus. Sangat Sangat bagus. bagus. Mahut beneh. Ya. Mahot beneh pokoknya ya gitulah. Iya, kalau bahasa Kutainya gitu ya. Iya. Mahut beneh. Ya gitu. Mahot beneh. Oh, itu jadi Langkar itu Langkar itu artinya dari bahasa. ya itu. dari bahasa itu artinya. Seperti Nah, itu. itu Langkar Kreator kan kita tahu tentang kegiatannya tentang pembuatan konten kreator yang seperti konten-konten lucu, lawak-lawakan komedi dan juga film-film pendek, the series, pokoknya yang begitulah tentang itulah pokoknya yang ada di Langkar Kreator. Nah, nama dari Langkar Kreator juga kita tahu. Nah, Langkar itu kita diambil dari bahasa kayak apa tadi? Bahasa Kalimantan. Bahasa Kalimantan lah. Bahasa Kalimantan. Nah, tadi kita sudah jelaskan. Nah, untuk berdirinya Langkar Kreator ini, Bang, sejak kapan ini Langkar Kreator ada di dunia persilatan seperti YouTube? Lucu nih, ini lucu nih sejarahnya Langkar. Nah, dia cerita tahu. Ya. Karena Langkar itu awal mulanya terbentuk dari rumah kami dulu. Oh, jadi dari rumah dulu ya. Jadi rumah kami itu dulu ada kos-kosan. Nah, mereka anak-anak Langkar ini Oh. dari kumpulan anak-anak ngekos. Iya. Berdirinya tanggal 22 Oktober 2019. 2019. Nah, ini ada setahun lebih udah. Oh, setahun lebih sudah. Awal mulanya tuh gitu, bikin video. Sebelumnya Ya, tuh hanya kreativitas iya. aja. Asal mulanya tuh Jadi resmi konsepnya bersama gitu, itu Kak. di 22 Oktober itu ya. Resmi bersama. Resmi bersamanya itu Sebelumnya gitu. tuh hanya ikut di sana di wadah-wadah orang yang juga sifatnya itu menyebar. Iya. Nah, Gitu lah konsep awal mulanya kadang-kadang idenya tuh ya kadang-kadang suka gibah. Oh, Suka gibah gitu, gosipin. Oh iya itu si Ana itu. Iya, kemarin kecebur gitu. Ya udah. Bikin video gitu. Tapi sebenarnya kita anu aja sih, cuman lucu-lucuan aja, hibur-hibur aja. Ternyata keterusan. Dan respon luar biasa. Dan respon luar biasa. Betul sekali, ya, terbukti ya di Kutai Timur sendiri pada saat saya share ini tentang kegiatan kita kemarin Langkar Kreator, terus itu juga ada YouTuber dari Samarinda Julak Atuy, dari Bontang Mekmunah dan Pak Camat, terus juga Bupati Facebook. Nah, mereka ini kayak antusias sekali pengen tahu apa sih yang kalian buat ini, terus itu dengan kita sudah shootnya dengan gaya wow betul sudah karena jujur aja Bang, di Sangatta ini ada yang punya konten kreator, cuman nggak terlalu terekspos ya karena itu dukungan dari pemerintah lah intinya yang belum sangat kurang. Terbukti saya sendiri juga bermain di YouTube. Cuma ya di YouTube ini ditahu orang ada YouTube yang lagi tenar lah di Sangatta ini cuma ada 2 ya. Kalau saya sendiri YouTube-nya tuh lebih ke primitif. Nah, saya jadi orang primitif dalam hutan, jadi saya tuh sering bawa makanan ikan saya bakar dalam hutan. Pemerannya cuma 2 orang. Saya sama anak kecil dalam hutan. Jadi saya tuh lebih mengeksplor tentang Kutai Timur yang kebetulan kehidupannya dulu kan orang-orang Basak. Nah, di situ saya lebih ke situ. Dan dialognya tuh kami jarang pakai dialog. Kadang-kadang pakai bahasa Kutai kadang-kadang kami coba pakai bahasa Tarsan. Kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih ke komedi juga tujuannya, lebih menghibur. Nah, kebetulan kemarin Pak Bupati Facebook punya ide untuk membuat film tentang Basak itu apa orang-orang Basak. Oh, iya. Jadi kan nyambung dong dengan konten gue ini gue bilang kan. Dengan kebetulan sudah subscribe juga sudah lumayan, sudah ribuan nah teman-teman kan. Jadi cuman ya kebetulan kemarin pas saya nge-share Langkar Kreator, ada YouTuber Samarinda, Bontang, terus ada saya di situ. Nah, YouTube yang dari Sangatta itu heran, kok kamu bisa kenal sama mereka? Nah, disinilah ilmunya aku bilang. Karena saya langsung, nah inilah beliau yang nelpon saya untuk kolaborasi lah sama mereka yang sudah profesional. Menurut saya profesional sih cara pengambilannya. Nah, itu terima kasih juga. Jadi saya lebih ter-up lah
subscribe saya naik. Karena betul kan bang, saya kan lagi ngejar jam tayang untuk dimonetize sama YouTube. Kebetulan sudah hampir 1.200. Saya sudah subscribe. Berarti sudah ada iklannya dia? Belum. Karena jam tayangnya belum tertambah. Sedikit lagi. Oke. Nah, dan kemarin juga saya mau promosi sedikit nih film yang saya buat. Kemarin saya juga buat film komedi sebelum saya syuting sama abang-abang dari Langkar Kreator. Saya juga buat film Anak Pedalaman dan 5 Bidadari. Nah, kebetulan 5 Bidadari kemarin kerjasama sama Langkar Kreator untuk main di konten mereka. Nah, saya sangat bersyukur karena dari tim saya diajak main dari manusia KW, jadi komunitas KW lah sebenarnya kan. Jadi community. KW community. Nah, jadi dari itu juga untuk Langkar Kreator ini kan di Sangatta ini sudah banyak yang tahu, banyak yang sudah kepoin mereka Instagramnya mereka, yang lihat apa sih Langkar Kreator ini, siapa sih, di YouTube-nya mereka juga nonton yang ini, kata iya, aku bilang yang ini, aku bilang. Nah lumayan lah, jadi sekalian promosi Langkar Kreator karena lebih dikenal lah, sudah ditahu orang. Nah tapi Langkar Kreator ini timnya ini berapa orang nih bang untuk Langkar Kreator sendiri? Iya, jadi untuk tim kru dan sebagainya itu yang pasti ada 12 orang ya. 12 orang. Sementara termasuk kami, tapi ada beberapa yang cabutan, yang istilahnya yang tambah. Jadi biasanya cabutan itu artinya yang kita biasanya kolaborasi. Cabutan uban. Ya, jadi kolaborasi dalam hal ini misalnya seperti Julak Atu tim dan lain sebagainya itu kita kolaborasi sering. Jadi memang ada, tapi yang untuk di tim kita sendiri ada 9. Nah, mungkin ada sedikit yang menggelitik dan menarik buat saya. Kenapa saya itu sebenarnya fokus ke Kutai Timur? Saya melihat di Kutai Timur ini calon pemimpinnya itu yang muda, hampir rata-rata muda ya. Hampir rata-rata muda. Dan ada salah satu calon pemimpin itu yang sangat peduli terhadap dunia digital. Ya, itu yang sangat luar biasa. Saya tidak usah sebut, tapi saya di sini kan. Artinya pemimpin muda ketika nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin, saya yakin pemuda-pemuda, kreator-kreator, YouTuber-YouTuber dan lain sebagainya itu pasti akan terakomodir. Kenapa? Betul. Dia memiliki pemikiran yang istilahnya itu apa? Milenial yang bisa menerima pola-pola pikir milenial. Itu yang sebenarnya dibutuhkan di Kutai Timur. Makanya saya tertarik, saya yakin. Makanya pas abang kesini itu, wah, dengan bawa tim dari Samarinda yang menurut saya mereka sudah pro lah dalam hal pengambilan video seperti konten-konten kayak gini. Wah, saya pas diajak, saya semangat betul. Walaupun memang di situ tim saya sudah dipakai, bilang wah keren ini, aku bilang kan kita bisa belajar dari kemarin tuh perhatikan Langkar Kreator seperti apa pengambilan gambar dan saya kemarin kameramen saya bawa ke sana, sempat kemarin datang sebentar untuk melihat begini mereka cara ngambil alat apa yang kita butuhkan untuk konten kita nanti. Jadi saya itu mencuri ilmu lah sedikit. Jadi saya mencuri ilmu dari Langkar Kreator dan kegiatan cara pembuatan seperti apa. Wah, kesempatan karena jarang nih YouTuber dari Sangatta sendiri kesempatan seperti saya dapat kemarin nggak bisa mereka dapat untuk sekarang ini, karena saya lebih berkesempatan kerjasama sama Langkar Kreator ya dari beliau inilah. Ya memang seperti itu salah satu misi kami. Jadi misi kami adalah salah satunya menularkan kemampuan kreativitas tadi agar lebih baik, lebih maju dan lebih bisa mandiri seperti itu. Dan mereka juga awalnya hampir-hampir sama ya, konvensional ya. Ya. Jadi mereka tuh awalnya juga konvensional. Mereka saya ajak, coba deh kita komunikasi. Kebetulan kan saya selama di Kutim juga kan sering berhubungan dengan orang-orang entertain di pusat. Saya ajalah bagaimana cara membuat film yang baik, cara bagaimana. Yang penting kita pertama misi tercapai. Yang kedua pesan tersampaikan. Yang ketiga orang terhibur. Nah itu yang penting. Betul. Jadi ada misi yang akan kita capai, itu harus tercapai. Kita membuat film itu kan tentu ada pesan di dalamnya. Pesan ini orang bisa menerima. Dari cerita lawakan paling sering ditonton orang tuh dari komedinya pasti gitu lah, seperti itu. Dan kemudian bagaimana pola dan caranya? Saya rasa pola dan caranya tadi harus profesional. Ya seperti yang
Bang Anto lihat sendiri ya kemarin bagaimana cara kita pengambilan. Cara pengambilan Iya. mantap. Totalitas. Ya. Total. Sutradaranya, penulis skripnya, pemain-pemain yang ada di dalam situ semuanya aku akuin jempol. Keren pokoknya. Ini pertama kali ada di Sangatta lah konten kreator ini gabungan dari 3 kota sekaligus. Wow, pokoknya mantap sekali pokoknya. Kemarin lihat ini bilangan saya sendiri yang ada di situ ngerasa bangga sekali karena adanya Langkar Kreator datang ke Sangatta. Wah, aku bilang ini mantap betul ini. Mungkin next bisa kita desain lah untuk apa yang mau kita promosikan, apa yang mau kita buat di Kutai Timur. Tadi juga saya sempat sudah berbincang dengan Pak Bupati ya, Pak Bupati Facebook. Nah, minggu depan saya mau kasih tahu juga bahwa pemirsa, minggu depan insya Allah saya akan undang Bupati Facebook ini seperti apa dan kami kocok di sini perutnya. Ya, jadi saya melihat itu kreativitas beliau, semangat beliau, kemudian tujuannya beliau itu luar biasa. Apalagi Pak Haji Abdal di sini ya, di bawah binaan adat ya, itu luar biasa. Dan saya melihat di sini Kutai Timur ini paling kaya adatnya, paling kaya. Di Samarinda itu kurang apa lagi, tapi tidak ada yang namanya Kampung Tator. Iya. Hanya di Kutai Timur ada Kampung Tator. Kampung Tator. Ya? Ayo, Kampung Jawa banyak. Kampung Jawa. Ya, Samarinda juga ada Kampung Ada Jawa. Kampung Jawa. Tapi Kampung Kampung Tator Tator cuma nggak ada di sini. Banyak di sini ada orang Timur, ya, Jawa. Jawa, hampir-hampir Ya, semuanya lah, simbol semua suku. atau lambang daripada Kalimantan Timur ini adanya di Kutai Timur. Saya lihat, ya. Karena memang kan jadi daerah industri yang menjadi destinasi tujuan daripada para pekerja. Nah, jadi ini yang bisa kita gali semua. Sebetulnya banyak ya. Banyak. Ya itulah itu Bang, masalahnya itu dukungannya lah yang kami tidak punya di sini. Jadi kami sebagai anak muda yang kreatif itu bingung. Kalau kami mau membuat seperti itu untuk mengekspos itu dalam hati ini ada. Contohnya lah saya sendiri. Saya mau ngekspos Kutai Timur ini karena tidak punya dukungan ya satu karena kan peralatan kami minim gitu ke situ. Ke situ juga sangat-sangat ide ini banyak sebetulnya. Sempat kemarin kami buat film yang lucu-lucu lawakan yang sempat viral kemarin yang Dilan Melea itu kan karena keterbatasan alat jadi kami buat itu bagus ternyata jadi disitulah saya. Tapi ya itu dukungan pemerintah lah pada intinya yang memang sangat-sangat. Bentar, saya mau tanya. Saya mau tanya balik boleh kan? Oke, boleh. Maksudnya dukungan kurang tuh apa? Nah, seperti ini. Contohnya ya. Saya Ya. contoh yang dukungan yang kurang saya maksud seperti ini. Saya ini punya kayak ambil dari dancer aja ya. Iya. Saya ini punya skill di dance. Saya bisa perkenalkan Kutai Timur ini ke dunia luar atau ke daerah-daerah lain Ya, dari betul sekali. tarian. Tapi dukungan dari pemerintah ini yang sangat minim. Seperti contoh saya mau berangkat untuk mengikuti kompetisi untuk memperkenalkan Kutai Timur dengan tarian-tarian yang saya bisa lakukan dari Kutai Timur sendiri, tari Jepen, tari Dayak. Tapi dukungannya seperti saya mau ke sana, saya mau pakai apa ke sana. Itulah contohnya dari situ. Contoh kecil itu. Tapi banyak masih contoh-contoh yang lain dari kreativitas anak muda di Kutai Timur ini seperti pemain-pemain band yang kurang didukung juga. Ya karena pemerintahnya ya kalau masalah milenial kayaknya kita di Harus belakangkan kreatif lah sendiri ya. nomor keberapa itu. Gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi Sayang sekali ya. seandainya abang ini masih ada di Kutai Timur, masih aktif di Kutai Timur, mungkin abang inilah yang akan jadi mentor kita untuk ke depan yang akan membina kami lebih Nanti maju saya lagi. teriak-teriak di pemerintah. Iya. Karena gitu Bang, karena kami ini Memang karakternya ya. Jadi kami ini punya ide-ide ini mau ke sana itu mau ke pemerintah untuk ketemu sama nggak ada yang jalurnya untuk ke situ tuh nggak ada. Jadi susah untuk tembusnya. Ya, jadi mendengar apa yang disampaikan oleh host kita, sebenarnya saya yang narasumber atau Iya. yang Kok narasumber? saya yang saya tapi sih gini Bang, saya memang mau curahkan isi hati lah di sini kesempatan ini acara saya curahkan juga langsung kebetulan abang yang tahu tentang hal-hal seperti ini, saya curahkan karena saya memang ini sakit nih perasaan ini karena nggak karena saya berharap sebagai anak muda di Kutai Timur yang penuh dengan kreativitas itu didukung, tapi ya, karena ada dukungan jadi saya konyol-konyol aja di dunia sosial media. Ya. Jadi kalau boleh begini, pertama kita tadi sama-sama mudah-mudahan di sini ada pemirsa yang bagian daripada pemerintahan atau pengambil kebijakan atau decision maker di Kutai Timur ini. Pertama, jangan pernah meninggalkan anak muda. Betul sekali. Karena generasi muda adalah pewaris kita. Itu yang penting.
Oke. pewaris kita. Itu yang penting. Nah, yang kedua, saya berharap mudah-mudahan ke depan ini mendekati, tapi saya tidak berbicara politik ya. Oke, siap. Mudah-mudahan ke depan pemimpin yang ke depan siapapun dia Amin. yang terpilih di Kutai Timur ini Mhm. itu memiliki kepedulian Betul sekali. terhadap dunia muda, dunia kreasi, ya, seperti dancer, kemudian seperti yang lain-lain, ya, kreator, gitu. dan lebih terarah. Iya, betul. Jangan hanya berpikir untuk kepentingan kelompok saja. Mm-mm. Karena apa? Membangun konstruksi itu penting, Mm-mm. tetapi lebih penting mempersiapkan konstruksi sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah generasi muda. Itu lebih penting. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia digital, dunia 4.0 itu sudah di depan mata dan sudah kita berada di dalamnya. Betul. Kalau kita meninggalkan itu, maka siap-siap kita akan tertinggal dari orang lain. Betul. Ya, seperti Nah, itu. itu. Anak muda ini banyak. Anak muda ini butuh wadah, Betul. butuh fasilitas, butuh support, butuh dorongan. Jangan hanya memikirkan yang lain saja. Ya. Saya dulu seperti ini juga. Sekarang juga tidak berubah. Saya tetap akan mengatakan seperti itu. Ya. Mohon maaf, kalau yang tua, generasi-generasi kami yang lahir tahun 70-an ke atas, itu sudah punya basic. Sudah punya mata pencarian, sudah mempersiapkan masa depan. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda kita sekarang? Ya, siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang membimbing mereka? Siapa yang membina mereka kalau bukan pemerintah? Betul. Ya, seperti itu. Harus seperti itu. Ya, saya hanya berbicara di dunia digital saja. Ya. Kalau masalah akidah, masalah yang lain-lain itu urusannya rumah ibadah, agama, keluarga, ya. Tapi peran kita, kalau kita benar-benar melaksanakan itu dengan baik, saya yakin gampang nanti kita mempertanggungjawabkan di akhirat tuh. Iya. Jadi kalau ditanya itu kan nyaman. Apa, Fulan bin Fulan, pemimpin Kutai Timur, apa yang sudah engkau lakukan terhadap anak muda Kutai Timur? Nyaman jawabannya. Coba masalah-salah ya. Iya. Terlilit itu kami jawabnya. Iya, kalau ditanya kan, ya apa yang kamu kerjakan gitu. Cek aja digitalnya, Pak. Oke. Iya. Ya, kan, salah satunya kan. Aku kok jadi berapi-api nih. Oh, iya, semangat ya. Oke, Iya, pemirsa iya. tuh, dengar tuh. Jadi harapan ke depan, seandainya nanti ke depan siapapun yang jadi pemimpin Kutai Timur, ya harapan kami sebagai putra daerah di Kutai Timur sendiri, anak-anak mudanya berharap kami didukung lah dalam hal kreativitas seperti Langkar Kreator ini ada pembinanya orang Kutai Timur loh. Bayangkan itu, di Kutai Timur sendiri nggak ada yang membina kami, khususnya kayak saya ini. Saya ini di dunia sosial media ini sembarang aja saya ngomongin, pokoknya kalau sudah saya emosi. Karena saya tidak berada yang dukung. Tapi berharaplah ke depannya, mungkin setelah ada pemimpin baru nanti atau pemimpinnya siapapun yang jadi pemimpin, mudah-mudahan ada langkar-langkar kreator seperti yang di Samarinda ini ada di Sangatta juga, yang mendukung kami untuk berkreasi seperti yang dibina oleh Bang Haji Rudi pada saat ini yang kita lihat kemarin. Nah, oke. Jadi mungkin Bang, waktu juga sudah mulai habis ini untuk kita wawancara. Sebetulnya banyak ini yang harus dibicarakan tentang Langkar, tentang Kutai Timur. Cuma ya itu karena kita punya waktu yang sebentar lagi kita akan berakhir acara ini. Jadi saya mungkin berterima kasih juga buat Abang Haji dan juga Mbak Tamara. Terima kasih telah hadir di podcastnya Brandon Anto, Kepoin A. Jauh-jauh dari Samarinda, bukan saya undang mereka, tapi mereka bukan mereka dari Samarinda datang untuk podcast ini, enggak. Mereka ini kebetulan saya undang karena ada project di Kutai Timur. Dan terima kasih buat tim Langkar Kreator Samarinda, Julan Atnoy dan juga Maimunah, Bupati Facebook, Pak Camat, terima kasih kita telah kerjasama. Wah, asik banget pokoknya. Next mungkin ke depannya, karena saya dengar kemarin dari Pak Bupati Facebook juga mau membuat film miniseri tentang Kutai Timur yang ceritanya itu tentang kehidupan orang-orang Basab yang sudah mulai ditinggal oleh masyarakat Basab sendiri. Nah, mungkin ke depan kami akan kerjasama lagi dengan Langkar Kreator, dan ilmu Langkar Kreator sedikit banyak saya sudah serap di otak. Saya ambil, saya curi cara mereka mengambil video seperti apa cara actingnya mereka. Terima kasih juga buat Abang Haji telah melibatkan saya sendiri dengan tim
yang ada di belakang saya untuk kerjasama sama tim Langkar Kreator, dan juga mungkin Langkar Kreator yang lagi di perjalanan sama Samarinda, hati-hati untuk semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga buat Abang Haji dan Mbak Tamara, terima kasih juga dan hati-hati di perjalanan. Mungkin ada yang mau disampaikan di penghujung acara kita ini? Ya. Ke saya dulu ya. Atau sembarang, bebas, gantian. Ladies first. Oke. Ladies first. Kalau saya sih satu aja. Kalau siapapun nanti pemimpin Kutai Timur harus diperhatikan kaum milenial seperti Mas Anto ini. Amin. Dan kembangkan kreativitas mereka, karena nggak rugi banget. Di Samarinda sudah mulai berkembang karena hanya milenial aja loh ya, nggak hanya cuman dari bidang-bidang lain saja. Dan mungkin juga untuk kaum milenial bisa ya lebih banyak untuk mengembangkan kreativitasnya lagi. Nggak apa-apa kita mau bicara apa di sosmed selama positif, itu nggak masalah. Oke. Itu aja. Oke. Kalau saya berpesan pertama, dunia digital adalah industri yang menjanjikan. Ya. Kemudian pelakunya siapa? Adalah kita semua. Ingat, kita lihat saja yang ada di dunia sekarang ini, dunia digital, dunia 4.0 itu lebih laku daripada televisi. Jadi artis Betul saja sekali. banyak yang hijrah ke YouTube. Contohnya siapa? Inul Daratista hijrah ke Raffi Ahmad, hijrah semua, hijrah. Hijrah semua. Nah, Kutai Timur memiliki potensi yang luar biasa. Betul. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan yang luar biasa. Sangat untuk penting. mengembangkan. Sangat penting peranannya. Jangan lepas tangan. Yang muda, ayo. Jadi ibarat bola, kita sambut. Tuh, jangan Sambut, jangan menunggu. Karena kalau menjadi generasi penunggu itu kita akan tertinggal dengan generasi penyambut, ya. Betul. Ya, seperti itu. Jadi saya berharap dalam hal ini semua pihak, baik itu pemerintah, pemudanya, ayo kita sama-sama mengembangkan kreativitas kita, terutama untuk mempromosikan, mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya pariwisata yang ada di Kutai Timur. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih pesan-pesannya buat pemirsa, dan juga mungkin terkhusus tadi nih dari Abang Haji, dari khusus untuk pemerintah. Nah tuh, dengar tuh, jangan tunggu kami yang berkreasi, tunggu viral dulu lagi, sudah terkenal baru disambut dengan Kalau sudah terkenal nggak perlu lagi kami minta bantuan. Oke, terima kasih buat Mbak Tamara dan Abang Haji. Semoga next kita ke depan bisa kerjasama lagi dalam sebuah apapun itu, konten atau apapun. Mungkin saya berharap bisa kerjasama lagi dengan Mbak dan beliau, dan khususnya lagi tim kreator dari Samarinda Langkar Kreator. Mungkin next saya bisa diajak nih main di kontennya. Boleh. Pasti. Karena saya di situ, saya di sini di konten Brandon Anto itu primitif, lebihnya primitif, dalam hutan sih saya mainnya, lebih ke dalam hutan. Jadi saya di dalam konten itu bermain nggak pakai baju, pakai celana pendek yang robek-robek, ya seperti itulah. Jadi Itu kayaknya stylenya ya. Stylenya saya. Tapi next lah, mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa diajak. Alhamdulillah. Jadi buat Bang Haji dan Mbak Tamara, mungkin hati-hati nanti perjalanan pulangnya, semoga sampai dengan selamat di tujuan di Kota Samarinda. Dan juga buat pemirsa yang telah menyaksikan podcast kita pada sore hari ini, terima kasih juga. Saya host paling tampan di Kutai Timur, Brandon Anto, orangnya hitam manis. Siapa lagi host paling kece di Kutai Timur? Nggak ada host yang paling sekeren saya di Kutai Timur, hanya ada di Ruang Mimpi, Brandon Anto. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.